Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Mutakin mempresentasikan jawaban dari soal E311 tentang neraca saldo Kavaman list Co per 31 Desember 2019. Isinya sebagai berikut. Lalu instruksinya menyiapkan laporan laba rugi, kedua menyiapkan laporan laba ditahan, menyiapkan laporan posisi keuangan. Yang pertama menyiapkan laporan laba rugi. Ini income statement. Revenue itu ada service revenue itu $12.590. Expense itu ada salaries expense $6.840 dan expense $2.760. Depreciation expense 145, interest expense 83. Jadi hasil dari expense itu adalah $9.828. Net income-nya sebenarnya 2.760 dari 12.590 dikurang 9.828. Selanjutnya ada retained earnings. Retained earning 1 Januari itu 11.310, lalu ditambahkan net income 2.762 dikurangi dividen 3.000. Hasilnya retained earnings itu 11.072 $11.72.000. Lalu berlanjut ke statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset dan current asset. Property plant equipmentnya ada yaitu $18.050, lalu dikurangi akumulasi depresiasi 4.895. Hasilnya $13.155. Karena aset itu prepaid rent ada 2.280, account receivable 6.920, cash 18.972. Jadi total current asetnya 28.172. Lalu total asetnya 41.327. Lanjut ke equity and liability. Equity share capital ordinary $20.000. Retained earnings 11.072.000 dari beginning balance-nya ditambahkan net income kurang dividen. Hasilnya 31.031.72.000. Current liabilities notes payable-nya 5.700, akun payable-nya 4.472, interest payable 83. Hasil total current liabilities-nya 10.255. Jadi total equity dan liability yaitu 41.327. Berlanjut ke E313, neraca saldo dari Volk Ltd. Berikut data penjualan pada akhir tahun buku 31 Oktober 2019. Pendapatan penjualannya 800.000 euro, biaya pengirimanya 12.000 euro, return penjualan dan tunjangan 24.000 euro, dan diskon penjualan 12.000 euro. Instruksinya, siapkan bagian pendapatan dari laporan laba rugi. Yang kedua, buatlah ayat jurnal penutup terpisah untuk pendapatan penjualan dan kontra akun ke pendapatan penjualan. Yang pertama, tentang laporan laba rugi sales ini 800.000 euro dikurangi sales return and allowance. Sales return and allowance itu 24.000 euro, sales diskonnya 12.000. Jadi hasilnya 36.000, net salesnya sama dengan 764.000. Lanjut yang B, yang B-nya itu salesnya itu sales pada income summary-nya 800.000. Income summary 36.000 dari sales return and allowance, ditambahkan sales discount. Lanjut ke problem 6, neraca saldo dan informasi terkait dengan Yorkis Perez Consulting Engineer. Datanya sebagai berikut. Lalu ada tambahan penjelasan. Yang pertama, biaya yang diterima di muka dari klien $6.000 Rusia. Layanan yang dilakukan untuk klien yang tidak dicatat pada tanggal 31 Desember itu $4.900. Beban piutang tak tertagih untuk tahun ini adalah 1.430. Asuransi kadaluarsa selama tahun berjalan 480. Perawatan disusutkan sebesar 10% per tahun.
Jorge Perez memberi Wessels 50 hari 10% seharga $7.200 Rusia pada 1 Desember 2019. Sewa gedung 750 per bulan. Sewa untuk tahun 2019 telah dibayar sebagaimana untuk Januari 2020. Yang ke-8, gaji dan upah yang diperoleh tetapi belum dibayarkan 31 Desember 2019 sebesar $2.510. Instruksinya menyiapkan neraca saldo dan informasi yang dari informasi yang diberikan. Yang kedua, siapkan laporan laba rugi untuk 2019 dan laporan ekuitas pemilik. Informasi utamanya, Jorge Perez menarik uang tunai sebesar $17.000 untuk penggunaan pribadi sepanjang tahun. Jadi jawab untuk yang pertama itu service revenue. Service revenue pada service revenue 6.000. Account receivable pada service revenue 4.900. Bad debt expense pada allowance for the full accounts 4.430. Insurance expense 480. Insurance expense pada prepaid expense 480. Depreciation expense furniture and equipment 2.500 dari 25.000 dikali 10%. Interest expense pada interest payable 60. Prepaid rent pada rent expense 750. Office salaries expense pada salaries payable 2.510. Lalu berlanjut ke laporan laba ruginya. Service revenue-nya itu 100.000 kurang 6.000 ditambah 4.998.900 dolar Rusia. Expense-nya office salaries expense 30.500 tambah 2.510. Jadi hasilnya 33.010. Rent expense 9.750 dikurangi 750 dengan 9.000. Depreciation expense-nya 2.500. Bad debt expense-nya 1.430. Heat, light, and water expense 1.080. Miscellaneous office expense-nya 720. Insurance expense-nya 480. Interest expense-nya 60. Jadi total expense-nya itu ada 48.280. Jadi net income-nya $50.620. Lanjut ke laporan ekuitas pemilik. Jorge Perez itu pada 1 Januari 52.010 ditambahkan net income-nya 50.620 dikurangi withdrawals-nya yang diambil 17.000. Jadi pada 31 Desember itu hasilnya 85.630. Sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.